Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Dewi Hanum Nabila dari kelas TP2A. Kali ini saya akan menganalisis konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Undang-Undang Dikti telah menjadi landasan hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia selama 1 dekade. Sejak berlakunya Undang-Undang Dikti telah mengalami beberapa kali perubahan dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai konstitusionalitasnya. Dalam menganalisis konstitusionalitas Undang-Undang Dikti ini, ada 3 poin penting, yaitu kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, pelindungan hak asasi manusia, dan yang ketiga, ada manfaat juga dampak. Berikut merupakan analisis konstitusionalitas Undang-Undang Dikti. Yang pertama, ada kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dikti menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan tinggi. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dikti mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdemokratis dan berkeadilan. Juga pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dikti menjamin hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi. Namun, beberapa pasal dalam Undang-Undang Dikti dikritik karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, seperti pada pasal 46 ayat 1, pembatasan usia untuk menjadi rektor dikritik karena dianggap diskriminatif. Juga ada pasal 87 ayat 1, kewajiban dosen untuk memiliki sertifikat pendidik juga dikritik karena dianggap mengekang kebebasan akademik. Yang kedua, ada perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Dikti secara umum dianggap melindungi hak asasi manusia, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk kebebasan akademik. Namun, beberapa pasal pada Undang-Undang Dikti dikritik karena dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti pada pasal 74 ayat 2, pembatasan hak mahasiswa untuk berorganisasi dikritik karena dianggap mengekang kebebasan berekspresi. Juga ada di pasal 84 ayat 1, kewajiban dosen untuk mengikuti program penyegeraan dikritik juga karena dianggap mengekang kebebasan akademik. Yang terakhir, yang ketiga, ada manfaat dan juga dampak. Undang-Undang Dikti memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan akses ke perguruan tinggi, meningkatkan kualitas perguruan tinggi, memperkuat relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Namun Undang-Undang Dikti juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti meningkatnya komersialisasi pendidikan tinggi, berkurangnya otonomi perguruan tinggi, dan melemahnya budaya akademik. Undang-Undang Dikti secara umum dianggap konstitusional dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, beberapa pasal dalam Undang-Undang Dikti perlu dikaji ulang dan direvisi untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk melindungi hak asasi manusia. Penting analisis konstitusionalitas Undang-Undang Dikti merupakan topik yang kompleks dan terus berkembang. Penting untuk mengikuti perkembangan terbaru dan melibatkan dalam diskusi publik untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dikti
dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.